Selamat malam. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teori akuntansi dengan judul bab yaitu adalah Behavioral Research in Accounting. Dari kelompok 5 berisikan Daniela Quinta Anastasia dengan nomor NIM 2020 1211 063. Lalu ada saya, Resnandia Norman Hidayat dengan nomor NIM 2020 1211 064. Dan ada Nadia Akfa Nabila dengan nomor NIM 2020 1211 065. Pembacaan materi akan dimulai oleh Daniela Quinta Anastasia, lalu dilanjutkan oleh Nadia Akfa Nabila dan diakhiri oleh saya. Kepada Daniela Quinta, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih Resnandia. Pada pembahasan yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup dari Behavioral Research in Accounting. Definisinya adalah studi tentang perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan karena mereka dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Penelitian akuntansi perilaku atau yang dinamakan disingkat dengan BAR, riset pasar modal dan penelitian teori keagenan semua bisa disebut penelitian positif dalam arti bahwa semua penelitian ini terfokus dengan menemukan fakta. Dalam penelitian pasar modal, ada yang menanyakan bagaimana pasar sekuritas bereaksi terhadap informasi akuntansi. Teori agensi menanyakan insentif ekonomi apa yang menentukan pemilihan metode akuntansi. Dan penelitian perilaku menanyakan bagaimana individu benar-benar menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Namun, penelitian-penelitian ini juga sangat berbeda dalam banyak hal. Misalnya, penelitian pasar modal melihat pada tingkat makro dari agregat pasar, sedangkan teori keagenan dan akuntansi perilaku fokus pada tingkat mikro dari manajer dan perusahaan. Penelitian dalam akuntansi perilaku sangat besar dan telah meliputi banyak bidang yang berbeda dari aktivitas akuntansi. Beberapa studi mengenai BAR, misalnya, telah diterapkan di bidang audit untuk meningkatkan pengambilan keputusan auditor. Sebagai contoh, ketika auditor merencanakan cara mereka, dia akan melakukan audit terhadap klien tertentu. Mereka harus menilai seberapa besar risiko yang terkait dengan klien. Semakin tinggi risiko, semakin banyak pekerjaan audit yang dilakukan. Menilai risiko adalah tugas yang sangat kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor dan investor. Jika penelitian yang salah dibuat dan auditor akibatnya melakukan audit yang buruk. Behavioral Research and Accounting atau BER telah digunakan untuk membantu menganalisis penilaian risiko auditor dan memperbaiki penilaian auditor. Area utama lain BER ada di bidang akuntansi manajemen. Misalnya, BER telah digunakan untuk membantu menggali dan memahami berbagai masalah insentif dan disinsentif yang terkait dengan berbagai jenis proses penganggaran dan bagaimana bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam perusahaan. Namun, karena ini tercatat pada laporan keuangan, fokus utama bab ini yaitu kandungan informasi pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal jabatan. Selanjutnya, tipe dari behavioral research in accounting.
Yang pertama itu ada Human Judgment Theory, yang kedua ada Human Information Theory. Pengertian dari Human Judgment Theory adalah manusia bertindak atas suatu penilaian masing-masing orang. Contohnya, misalkan ada seseorang wanita sudah ditipu 5 kali, maka ditipu 5 kali eh, oleh penjual sayur yang suka lewat depan rumahnya, maka ia akan menggeneralisasikan bahwa semua tukang sayur adalah penipu atau stereotip. Yang kedua, ada Human Information Theory, yang artinya manusia bertindak atas suatu pola proses informasi. Yang contohnya, eh, ketika seseorang pergi ke suatu tempat yang terlalu banyak restorannya, sehingga ia bingung ingin memilih restoran mana yang akan dikunjunginya, atau too much information. Selanjutnya, why is bar important, atau mengapa bar itu penting? Ada sejumlah alasan yang sangat baik bahwa bar penting untuk praktisi, akuntansi, dan pihak lain. Yaitu, dibahas pada awal bab ini bagaimana penelitian akuntansi lainnya seperti pasar modal dan teori keagenan tidak dilengkapi untuk menjawab pertanyaan tentang eh, bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Yang kedua, BAR dapat memberikan informasi berharga ke berbagai jenis cara dari pembuatan pengambil keputusan, mengolah dan bereaksi terhadap item tertentu, informasi akuntansi, dan metode akuntansi. Ketiga, BAR berpotensi menyediakan informasi yang bermanfaat untuk regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standards Board atau AASB. Karena tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Anggota AASB terus membahas dengan masalah yang berkaitan dengan metode akuntansi dan jenis pengungkapan yang akan berguna untuk para pengguna laporan keuangan. Yang empat, BAR juga dapat mengarahkan pada efisiensi dalam praktek kerja akuntan dan profesi yang lainnya. Misalnya, contohnya, keahlian anggota senior dan anggota berpengalaman dari sebuah perusahaan akuntansi dapat dicatat dan dimanfaatkan dengan metode BAR untuk mengembangkan sistem pakar atau expert system terkomputerisasi untuk berbagai konteks pengambilan keputusan. Sistem pakar atau expert systems ini dapat digunakan untuk melatih praktisi yang tidak berpengalaman dan untuk melakukan tugas-tugas rutin yang seharusnya mengikat waktu berharga dari staf yang berpengalaman. Lalu ada pengembangan riset akuntansi perilaku. Istilah BAR pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1967. Tetapi penelitian HTJ memiliki dasarnya dalam literatur psikologi dari Ward Edwards pada tahun 1954. Penerapan penelitian untuk akuntansi dan audit dilakukan pada tahun 1974 ketika Ashton menerbitkan sebuah studi eksperimental dari penilaian pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor. 30 tahun terakhir, setelah melihat ledakan BAR dalam penelitian umum dan HJT pada khususnya,
terutama dalam audit, di mana penilaian untuk proses audit sangat penting untuk batas tertentu. Pengembangan penelitian perilaku di bidang akuntansi keuangan telah dikalahkan oleh dominasi contracting teori sejak 1980-an. Banyak disiplin ilmu, misalnya ilmu politik, teori organisasi, sosiologi, dan statistik yang telah memainkan peran dalam pertumbuhan bar. Tapi sejauh ini, ilmu perilaku yang paling penting dalam hal kontribusinya adalah psikologi. Pertumbuhan penelitian HTJ dalam akuntansi berutang banyak terhadap adaptasi metode penelitian yang digunakan dalam literatur psikologi, yaitu Brunswick-Lens model. Lalu ada gambaran umum pendekatan untuk memahami informasi pengolahan. Tujuan dasar dari penelitian HJT adalah untuk menggambarkan cara orang-orang menggunakan dan memproses bagian informasi, akuntansi, dan lainnya dalam konteks tertentu pengambilan keputusan. Kami menyebutnya deskripsi tentang proses pengambilan keputusan oleh seseorang sebagai model. Jadi, misalnya kita dapat menggunakan teknik penelitian HJT sebagai model atau mewakili cara di mana seorang petugas pinjaman bank memproses berbagai item informasi seperti laba dan angka arus kas untuk membuat keputusan tentang apakah akan menyetujui aplikasi pinjaman dari sebuah perusahaan. Meskipun Brunswick-Lens model telah menjadi metode dominan dalam mengembangkan model pengambilan keputusan, ada juga dua pendekatan penelitian utama lainnya. Salah satunya disebut proses tracing, yang merupakan upaya untuk membangun sebuah tree representation dari keputusan penilaian seseorang, dan yang lainnya dikenal sebagai paradigma penilaian probabilitas, di mana proses pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai pernyataan probabilitas yang didasarkan pada dalil B. Selanjutnya, the Brunswick-Lens model. Sejak pertengahan tahun 1970-an, model lensa Brunswick telah digunakan sebagai kerangka kerja analisis serta dasar untuk studi penelitian yang kebanyakan melibatkan prediksi, misalnya kebangkrutan atau evaluasi, misalnya pengendalian internal. Peneliti menggunakan model lensa untuk menyelidiki hubungan antara beberapa isyarat atau potongan informasi dan keputusan, penilaian atau prediksi dengan mencari keteraturan dalam tanggapan kepada isyarat ini. Dalam mengembangkan versi tertentu dari Brunswick-Lens model, subjek diminta untuk membuat penelitian untuk sejumlah besar kasus yang didasarkan pada seperangkat isyarat yang sama. Misalnya, mereka mungkin akan diminta untuk menilai apakah beberapa perusahaan cenderung gagal, dinilai dari model kerja perusahaan atau price earnings, laba bersih per saham, quick ratio, debt to equity, dan rasio lainnya. Selanjutnya, Brunswick-Lens model adalah alat yang sangat kuat untuk membantu kita memahami proses pengambilan keputusan dalam situasi yang sangat spesifik. Pikirkan tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pertama, melihat sisi kiri dari diagram, yaitu hubungan antara hal kepentingan atau default atau non-default, dan variabel yang digunakan untuk menilai peristiwa itu.
Seperangkat studi lensa dapat menguji hubungan antara peristiwa dan isyarat informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melihat apakah isyarat yang benar telah digunakan, yaitu apakah potongan informasi akuntansi merupakan indikator yang baik untuk peristiwa tersebut. Jika isyarat informasi tidak relevan dengan keputusan itu, maka para pengambil keputusan dapat diinformasikan mengenai hal ini dan memberi tahu potongan informasi yang lebih bermanfaat. Secara umum, penggunaan basic lens model telah menyebabkan penemuan eh, beberapa informasi berharga, yaitu mengenai yang pertama, pola isyarat digunakan secara jelas dalam berbagai tugas. Kedua, bobot yang ditempatkan secara implisit oleh para pengambil keputusan di berbagai isyarat informasi. Tiga, ketepatan relatif pengambil keputusan pada tingkat keahlian yang berbeda dalam memprediksi dan mengevaluasi berbagai tugas. Empat, kondisi di mana expert systems dan/atau model perilaku manusia melebihi perilaku yang dilakukan manusia. 5. Stabilitas atau konsistensi dari penilaian manusia dari waktu ke waktu. 6. Tingkat pemahaman yang dimiliki para pengambil keputusan mengenai pola mereka menggunakan data. Yang terakhir, tingkat konsensus ditampilkan dalam berbagai tugas keputusan kelompok. Selanjutnya ada metode proses tracing. Model pengambilan keputusan berasal dari penggunaan model lensa Brunswick yang biasanya memiliki kekuatan prediktif yang sangat baik. Memang, perbandingan prediksi model persamaan lensa dan keputusannya pembuat keputusan biasanya menunjukkan bahwa model lensa adalah prediktor yang lebih baik dari hal kepentingan daripada dari siapa model itu berasal. Salah satu alasannya adalah bahwa model lensa statistik menghilangkan banyak kesalahan acak yang menyusup ke penilaian manusia karena hal-hal seperti kelelahan, sakit, atau kurang konsentrasi. Namun, salah satu batasan penting dari pendekatan lensa Brunswick adalah bahwa itu bukan keterangan yang baik tentang bagaimana orang benar-benar membuat keputusan. Meskipun memiliki model yang merupakan prediktor yang baik sangat penting, peneliti dan praktisi juga ingin menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Penjelasan atas keputusan dapat membantu mengungkapkan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan yang kemudian dapat dihapus dengan pelatihan dan perbaikan. Perbaikan ini pada gilirannya akan menyebabkan prediksi eh, yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam upaya untuk membuat pendekatan langkah bijaksana dalam pengambilan keputusan, beberapa peneliti HJT telah menggunakan pendekatan yang berbeda untuk permodelan pengambilan keputusan yang disebut ada yang namanya proses tracing atau metode verbal protokol. Dan secara umum, decision tree yang berasal dari proses metode penelusuran adalah deskripsi intuitif yang baik dari proses keputusan, namun relatif terhadap Brunswick Lens Model. Proses metode tracing tidak selalu menjadi prediktor yang baik dari hal kepentingan. Salah satu alasannya untuk ini adalah bahwa pengambil keputusan sering mengalami kesulitan menjelaskan semua langkah yang mereka lalui. Selanjutnya ada penilaian probabilistik. Model penilaian probabilistik berguna untuk melihat situasi dalam akuntansi, di mana keyakinan awal tentang prediksi atau evaluasi perlu direvisi sekali untuk bukti lebih lanjut agar tersedia revisi investor terhadap keputusan investasi sebagai bukti baru mengenai hasil dari gugatan terhadap perusahaan adalah contoh dari situasi ini.
Model penilaian probabilistik ini berpendapat bahwa cara normatif yang benar untuk merevisi keyakinan awal dinyatakan sebagai probabilitas subjektif adalah dengan menerapkan teorema Bayes, sebuah prinsip dari teori probabilitas bersyarat. Teorema Bayes menyatakan bahwa revisi atau posterior probabilitas dalam bukti tambahan sama dengan kepercayaan asli atau tingkat dasar, dikalikan dengan jumlah di mana harapan sebelumnya harus direvisi, yaitu oleh keinformatifan atau diagnosa data yang baru. Model ini telah diteliti secara luas di bidang psikologi, sementara model memiliki daya tarik logis tertentu. Badan penelitian menunjukkan bahwa pengambil keputusan manusia bukan statistik intuitif yang baik. Penelitian khusus yang melibatkan akuntan dan auditor umumnya sepakat dengan temuan ini. Selanjutnya, ada studi model lensa bukti. Banyak penelitian yang telah menggunakan uh, rangka model lensa untuk memeriksa akurasi prediksi manusia dalam kegagalan bisnis. Tugas ini penting dan realistis bagi orang-orang seperti investor, petugas pinjaman bank, kreditur lain, dan auditor. Secara umum, telah diteliti dengan memberikan subjek dengan sejumlah isyarat numerik seluruh kasus berulang dalam keberhasilan dan kegagalan bisnis yang sebenarnya, yang diambil dari data arsip. Secara keseluruhan, literatur tentang informasi yang berlebihan telah menghasilkan hasil yang kurang jelas. Salah satu alasan untuk kurangnya hasil yang jelas pada studi yang berbeda adalah bahwa sebagian besar peneliti tidak berusaha untuk menentukan apakah data tambahan yang disediakan itu benar-benar informatif, yaitu relevan dengan keputusan di tangan. Penilaian literatur secara konsisten menemukan bahwa kedua ahli dan yang bukan ahli adalah subjek yang percaya diri dan akan kemampuan mereka dalam tugas-tugas penilaian tertentu. Terlalu percaya ini tampaknya berasal dari 3 faktor, yaitu yang pertama kecenderungan bagi manusia untuk mencari dan kelebihan bobot umpan balik positif, kedua terbatasnya sifat umpan balik dalam banyak kasus, ketiga variabel saling ketergantungan dari tindakan dan hasil. Selanjutnya, penelitian tentang proses penelusuran bukti. Model Branch-Wilkens dan penelitian ragam proses penelusuran adalah teknologi yang berbeda dengan tujuan yang sama dari permodelan proses keputusan yang selengkap mungkin. Pernyataan telah dibuat dari perbedaan utama antara kedua metode permodelan, yaitu model Branch-Wilkens secara implisit memperlakukan proses pengambilan keputusan sebagai kombinasi lincah sederhana dari sinyal informasi. Sedangkan decision tree, pohon keputusan, berasal dari proses penelusuran yang mengakui sifat langkah demi langkah dalam pengambilan keputusan, di mana isi informasi dari satu bagian data berinteraksi dengan potongan data lainnya. Mayoritas studi yang telah menyelidiki linearitas penilaian pengambil keputusan menyimpulkan bahwa asumsi kombinasi linear sederhana dari sinyal informasi dibenarkan, tetapi beberapa studi dalam konteks bisnis menemukan bahwa metode proses penelusuran merupakan keuntungan teknik permodelan untuk mewakili pengambilan keputusan dalam beberapa konteks. Selanjutnya, format dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1976, Libby mengamati bahwa 3 pilihan dasar tersedia untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama, mengubah penyajian dan jumlah informasi. Kedua, mendidik para pengambil keputusan. Ketiga, mengganti pengambil keputusan baik dengan model mereka sendiri atau dengan model pembobotan sinyal yang ideal. Uh,
Mengingat pentingnya saran pertama pada akuntan, auditor, regulator, dan pembuat standar, secara mengejutkan, sedikit penelitian telah dilakukan dalam memastikan format penyajian akuntansi yang ideal. Model lensa berguna dalam membahas isu-isu penyajian laporan keuangan serta analisis penilaian prediktif. Ini memungkinkan analisis akurasi penilaian manusia dalam hal menentukan sejauh mana individu mendeteksi sifat penting dari tugas penilaian dan konsisten menerapkan kebijakan penilaian. Jika perubahan format laporan menghasilkan informasi yang meningkatkan salah satu karakteristik di atas, akurasi penilaian manusia harus ditingkatkan. Selanjutnya ada penelitian probabilitas penilaian bukti. Dalam banyak konteks akuntansi dan terutama yang ada di dalam audit, tidak ada solusi yang benar dengan penilaian yang dapat dibandingkan untuk menilai akurasi. Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan suatu kriteria benchmark yang digunakan untuk menilai kinerja adalah untuk menguji tingkat konsensus mengenai keputusan tertentu di sejumlah pengambil keputusan. Ada 3 aturan praktis yang didefinisikan dalam literatur sebagai berikut. Ada keterwakilan atau representativeness, kedua ketersediaan atau availability, ketiga jangkar dan penyesuaian atau anchoring and adjustment. Untuk keterwakilan atau representativeness, aturan ini menyatakan bahwa ketika menilai kemungkinan bahwa item tertentu berasal dari populasi item tertentu, penilaian orang akan ditentukan oleh sejauh mana item tersebut mewakili populasi item atau kejadian. Yang dilihat oleh pengambil keputusan sebagai sesuatu yang lebih representatif akan dinilai dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terjadinya dibandingkan dengan item atau kejadian yang kurang representatif. Kedua, ketersediaan atau availability. Ketersediaan aturan praktis mengacu pada penaksiran probabilitas dari suatu peristiwa berdasarkan peristiwa tersebut masuk ke dalam pikiran. Yang ketiga, ada jangkar dan penyesuaian, anchoring and adjustment, yaitu aturan ini mengacu pada proses penilaian umum di mana respon awalnya dihasilkan atau diberikan berfungsi sebagai jangkar dan informasi lain yang digunakan untuk mengatur respon itu. Respon itu konsekuensi dari aturan ini adalah kemungkinan tidak cukupnya penyesuaian dalam kaitannya dengan perubahan keadaan. Sebentar. Selanjutnya, yaitu representativeness the evidence akan dijelaskan oleh Nadia Afanabil. Terima kasih, Quinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang representativeness the evidence. Next. Orang yang pertama kali melaporkan keberadaan dari representativeness dan kecenderungan untuk mengabaikan best rates adalah Kahneman dan Tversky. Sejak itu, penelitian di kedua bidang psikologis dan akuntansi lebih menyelidiki fenomena tersebut. Bukti yang meyakinkan dalam bahwa hal itu menunjukkan informasi tarif dasar kadang-kadang diabaikan dan kadang-kadang digunakan secara tepat di dalam menentukan probabilitas dari suatu peristiwa. Kahneman dan Stravinsky pertama kali melaporkan adanya keterwakilan dan kecenderungan untuk mengabaikan tingkat dasar. Dalam contoh ini, berkaitan dengan penipuan manajemen, lagi tingkat
dasar sangat rendah digunakan. Seperti yang telah diperkirakan, seperti pada contoh sebelumnya, subjek akan memberikan perhatian yang kecil untuk tingkat dasar rendah yang diberikan. Sejak penilaian audit sering melibatkan tingkat dasar rendah, dampak peristiwa tinggi, contohnya fraud. Penulis menekankan tentang implikasi dari hasil ini, namun Holt meragukan temuan Joyce dan Biddle, memperdebatkan bahwa hal itu adalah pengungkapan masalah, mengarah ke efek framing yang telah didorong dari hasil mereka. Next. Yang pertama ada availability evidence, yaitu keterwakilan bukti. Basis dari rule of thumb ini adalah kemungkinan judgment berdasarkan on-read retrieval dari ingatan. Contoh yang relevan adalah yang relevan atau skenario yang masuk akal. Bagaimanapun juga, hal ini membutuhkan sampel probabilitas yang besar untuk meningkatkan prediksi akurasi. Contohnya, semakin cepat mengingat masalah atau semakin mudah orang untuk mengingat masalah atau menghasilkan penjelasan tentang suatu peristiwa. Semakin tinggi kemungkinan terjadinya penilaian terjadinya peristiwa. Moser memeriksa ketersediaan aturan praktis sehubungan dengan penilaian prediktif investor. Moser menemukan bahwa kelompok pertama subjek membuat prediksi probabilitas yang lebih tinggi mengenai peningkatan keuntungan bagi perusahaan. Meskipun tidak ada dasar objektif bagi optimisme mereka. Dia menyimpulkan bahwa beberapa peristiwa lingkungan mengenai perusahaan tertentu yang menyebabkan liputan berita yang tidak proporsional mungkin sistematis mempengaruhi prediksi penilaian. Next. Selanjutnya ada anchoring and adjustment evidence. Itu berarti penetapan dan penyesuaian bukti. Kinney dan Wecker menemukan bukti tentang anchoring dan adjustment dalam analytical review atau analisa rasio dan compliance test atau audit test of control internal. Joyce and Biddle menggunakan kembali praktik auditor sebagai subjek dalam memeriksa efek perubahan dalam sistem pengendalian internal pada perluasan pengujian substansif. Diharapkan bahwa subjek akan menyesuaikan perubahan dalam pengendalian internal dengan menyesuaikan cakupan audit, tetapi penyesuaian tidak akan cukup sebagai penetapan pada awal pengendalian internal yang akan terjadi. Next. Yang ketiga ada expert judgment and rules of thumb, yaitu penilaian ahli dan aturan praktis. Penelitian yang melibatkan expert judgment memberikan kesimpulan bahwa manusia mempunyai ingatan jangka pendek dengan kapasitas yang sangat terbatas 4-7 chunks dan virtually ingatan jangka panjang yang tak terbatas. Banyak pekerjaan awal dalam memori ahli melibatkan praktisi medis dan master catur. Kemampuan para ahli untuk secara efektif memperluas kapasitas memori mereka dalam situasi yang berkaitan dengan keahlian mereka telah menjadi temuan yang konsisten dalam literatur. Seperti sekelompok kecil nilai isyarat, mengingatkan seperangkat besar isyarat yang terkait dengan prototype. Penjelasannya terletak pada penggunaan keterwakilan untuk mengenali pola umum dan membawa prototipe ke dalam memori jangka pendek dari memori jangka panjang. Next. Selanjutnya ada accounting and behavior. Next.
Akuntansi hadir sebagai fungsi dari kegiatan individu atau kelompok individu. Ada beberapa cara pandang yang berbeda tentang akuntansi yang mengindikasikan adanya beberapa kemungkinan perspektif akuntansi. Isu utama adalah teknik apakah yang diadopsi dan interpretasi dari sebuah informasi yang dilaporkan. Selain itu, adanya persaingan kepentingan di antara orang-orang yang bervariasi yang memberikan interpretasi terhadap laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Eh, Walaupun berada dalam peraturan lebih ketat dari undang-undang, bentar, bahkan dalam periode peraturan pemerintahan terpusat, atas pengungkapan akuntansi oleh perusahaan, ada ribuan pilihan dan asumsi yang diperlukan antara alternatif teknik akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas perusahaan, walaupun berada dalam peraturan lebih ketat dari undang-undang perpajakan di Australia. Ada kebijakan yang cukup besar dalam teknik pengadopsian dan interpretasi dari informasi yang dilaporkan. Merupakan masalah dari perspektif, ada banyak kepentingan yang bersaing di berbagai orang yang menginterpretasikan informasi dengan yang dilaporkan oleh organisasi. Next. Informasi akuntansi akan memberikan pengaruh terhadap perilaku baik metode yang diadopsi untuk mengukur dan melaporkan informasi serta merespon informasi yang diberitahukan. Menurut Zimmerman, sistem akuntansi adalah komponen yang fundamental dari sebuah arsitektur organisasi dengan manajer yang secara konstan beradaptasi untuk memastikan struktur terbaik dari perusahaan. Zimmerman menawarkan dua pengamatan penting tentang faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi, yaitu yang pertama, ada sistem akuntansi berubah ketika ada perubahan strategi bisnis perusahaan dan perubahan organisasi lainnya dalam waktu yang bersamaan, khususnya terkait dengan posisi keputusan yang benar dan sistem evaluasi kinerja dan juga reward. Perubahan dalam yang kedua, ada perubahan dalam arsitektur organisasi, termasuk perubahan di dalam sistem akuntansi, disebabkan oleh adanya external shocks dari teknologi dan pergeseran kondisi pasar. Informasi akuntansi secara signifikan mempengaruhi perilaku individu, baik di dalam entitas maupun eksternal. Bagaimanapun, adanya pengaruh dua arah untuk individu secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi sistem akuntansi dan pengungkapan informasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resnandia. Baik, terima kasih Nadia Affanabila. Selanjutnya adalah limitation of bar. Gambaran umum bar telah menunjukkan bahwa kita telah belajar banyak tentang bagaimana membuat keputusan yang berbeda menggunakan informasi akuntansi. Namun juga mengungkapkan bahwa ada signifikansi yang lebih bagi kita untuk belajar di area ini. Frekuensi antara hasil studi sejenis hanya berarti bahwa pengolahan informasi manusia jauh lebih kompleks daripada pengembangan penelitian dan metode saat ini. Jadi, maksudnya adalah
Dengan adanya gambaran umum dari bar, ini membuat kita harus lebih belajar lebih banyak agar bisa meningkatkan cara pengolahan informasi yang lebih kompleks dan lebih baik agar penelitian yang digunakan pada teori dengan metode saat ini jadi lebih baik. Serta peninjauan terhadap bar telah menunjukkan bahwa ada peranan yang besar dari informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Proses informasi yang kompleks menyadarkan kita bahwa perkembangan penelitian, teori-teori, dan metode akuntansi saat ini masih belum cukup. Bar memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penelitian pada topik yang sama memberikan hasil yang kontradiktif, sehingga membingungkan saat pengambilan keputusan. Sehingga kita sebagai pengambil keputusan kadang-kadang masih harus berpikir dua kali atau tidak bisa langsung mengambil keputusan karena hasil yang didapatkan melalui bar ini terkadang kontradiktif. Kedua, subjek percobaan yang digunakan dalam penelitian tersebut seringkali berbeda dengan real judgment. Artinya adalah subjek yang kita teliti itu terkadang memiliki pandangan yang berbeda maupun hasil yang berbeda dengan apa yang ada di real judgment, sehingga subjek percobaan yang kita pilih bisa mempengaruhi hasil dari penelitian atau hasil informasi yang kita terima. Ketiga, penelitian akuntansi mempertanyakan apakah peraturan harus dipengaruhi oleh hasil penelitian membuat keputusan individu atau tidak. Maksudnya adalah peneliti akuntansi masih mempertanyakan mengenai apakah peraturan itu harus dipengaruhi dari hasil penelitian membuat keputusan dari per individu atau tidak gitu. Next. Keterbatasan bar ini berarti belum mencapai tingkat yang sama dari dominasi dalam literatur akademik saat ini dinikmati oleh pasar modal dan teori keagenan sekolah penelitian. Secara keseluruhan, keterbatasan utama dari bar adalah kurangnya teori tunggal yang membantu dalam penyatuan pertanyaan penelitian beragam dan temuan bar. Berbeda dengan pasar modal dan teori keagenan, sekolah penelitian yang telah didasari kegiatan penelitian dan pengembangan teori dalam bidang tertentu dari ekonomi, penelitian bar telah meminjam dari berbagai disiplin ilmu dan konteks dan tidak memiliki kerangka kerja umum dalam yang mengembangkan generalisasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Terdapat juga tidak ada kemungkinan isyarat pengembangan dari teori semacam itu di masa mendatang. Sehingga karena dari bar ini tidak memiliki satu teori yang tunggal atau terdiri dari berbagai macam teori atau tidak memiliki persamaan framework satu sama lain, hal ini menyebabkan sulitnya untuk menggeneralisasi bagi policy makers. Walaupun begitu, tidak dipungkiri bahwa metode bar merupakan alat penelitian yang berharga. Metode bar telah banyak digunakan untuk mengembangkan informasi processing dan training di dunia pekerjaan. Selain itu, bar juga dapat menunjukkan systematic error. Jadi, selain karena keterbatasan bar yang hanya memiliki satu teori tunggal,
tidak memiliki satu teori tunggal, melainkan memiliki banyak framework itu menjadi kelemahan dari bar karena banyak teori-teori lain atau banyak cara-cara lain untuk meneliti. Sehingga metode bar itu kadang membuat repot para peneliti karena ya seperti yang dibilang tadi dan seperti apa yang ditulis di sini bahwa teorinya ini banyak tidak ada teori tunggalnya. Namun di balik kelemahan itu eh, metode bar itu banyak banyak digunakan untuk mengembangkan informasi processing dan training di dunia pekerjaan. Di balik kelemahan dari metode ini juga banyak kegunaannya bagi peneliti. Gitu, teman-teman. Boleh di next saja. Sebentar, Ra. Iya, tidak apa-apa. Tenang aja, Pinta. Boleh lanjut. Oke. Berikutnya adalah issue for auditors. Sama seperti penelitian akuntansi, perilaku dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian audit perilaku dapat menyelidiki bagaimana auditor melakukan tugas mereka dan membuat penilaian mereka. Penelitian terdahulu dimulai dengan pertanyaan cukup jelas. Misalnya, apakah pengalaman audit lebih meningkatkan kualitas auditor penilaian? Meskipun kesederhanaan tampak dari pertanyaan ini, para peneliti segera menemukan bahwa jawabannya tidak ada yang pasti. Sebentar ya, teman-teman. Maaf tadi sedikit lag. Apakah bisa dimulai lagi? Bisa sebentar. Sebentar ya. Oke, Mungkin bisa diulang aja. oke. Eh, Maaf, saya ulang. Tadi adalah issue for auditor.
Sama seperti penelitian akuntansi, perilaku dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian audit, perilaku dapat menyelidiki bagaimana auditor melakukan tugas mereka dan membuat penilaian mereka. Penelitian terdahulu dimulai dengan pertanyaan cukup jelas. Misalnya, apakah pengalaman audit lebih meningkatkan kualitas auditor penilaian? Meskipun kesederhanaan tampak dari pertanyaan ini, para peneliti segera menemukan bahwa jawaban tidak ada yang pasti. Jadi, maksud dari slide ini adalah setiap auditor itu memiliki perilaku atau memiliki caranya sendiri untuk menentukan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman dari auditor tersebut, sehingga jawaban dari setiap auditor itu bisa berbeda, sehingga tidak ada jawaban pasti untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kualitas auditor penilaian. Sehingga dari situ tidak susah ditemukannya jawaban yang tidak pasti. Gitu, teman-teman. Boleh di next aja, Quinta. Kinerja auditor bervariasi antara pengaturan dalam cara-cara yang menunjukkan bahwa auditor memiliki kedua pengetahuan umum, yang umum untuk semua auditor dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui praktik dan umpan balik dalam domain tertentu atau konteks. Cara untuk menyelidiki independensi auditor adalah dengan meneliti reaksi investor untuk informasi tentang auditor. Hasil tersebut penting karena bukti mereka menunjukkan bahwa meskipun auditor independen, pada kenyataannya penampilan independensi bisa terganggu dengan harga saham terpengaruh. Jadi maksud dari ini adalah kinerja auditor itu pasti bervariasi antara satu auditor dengan auditor lain itu memiliki cara kerjanya sendiri atau memiliki kinerjanya sendiri-sendiri. Serta auditor itu pasti memiliki pengetahuan umum yang dimiliki oleh semua auditor maupun oleh auditor pada umumnya. Namun, auditor itu juga memiliki pengetahuan khusus yang dimana pengetahuan khusus ini tuh dikembangkan atau ditemukan, digunakan oleh individu-individu masing-masing. Mungkin antara satu auditor dengan auditor yang lain memiliki cara atau memiliki pengetahuan khusus yang berbeda dengan satu sama lain. Sehingga uh, cara untuk menemukan atau cara meningkatkan pengetahuan khusus itu diperoleh, maksud saya adalah, sebentar, maksud saya uh, cara memperoleh atau meningkatkan pengetahuan khusus dari auditor itu dari praktik dan umpan balik, di mana semakin sering auditor melakukan praktik pengauditan, otomatis
skill atau pengetahuan khusus dari auditor tersebut semakin meningkat. Serta selain dari praktik yang dia lakukan di perusahaan tersebut, umpan balik dari perusahaan tersebut atau umpan balik dari yang diaudit itu juga menjadi eh, apa namanya, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan auditor. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Sekiranya ada tambahan dari Nadia Akvanabila atau dari Daniela Quinta Anastasia, saya persilakan. Ada tambahan mungkin tadi kurang dijelasin di awal. Untuk akuntansi keperlakuan atau behavioral accounting, itu tuh adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Untuk istilah sistem akuntansi yang dimaksud di sini tuh dalam arti yang luas yang meliputi seluruh desain alat pengendalian manajemen yang meliputi sistem pengendalian, sistem penganggaran, manajemen yang meliputi sistem pengendalian, dan desain akuntansi pertanggungjawaban, desain organisasi seperti desentralisasi atau sentralisasi, desain pengumpulan biaya, desain penilaian kinerja, atau eh, secara lebih terinci, ruang lingkup akuntansi keperilakuan meliputi ada 3. Yang pertama itu mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain dari organisasi itu. Lalu kedua, mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, dan kepuasan kinerja dan kerjasama. Yang terakhir, yang ketiga itu metode untuk memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku. Sebagai bagian dari ilmu keperilakuan atau behavioral science, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari penelitian empiris atas perilaku manusia di organisasi. Dengan demikian, peranan penelitian dalam pengembangan ilmu itu sendiri sudah tidak diragukan lagi. Ruang lingkup penelitian di bidang akuntansi perilakuan sangat luas sekali, tidak hanya meliputi bidang akuntansi manajemen saja, tapi juga menyangkut penelitian dalam bidang etika, auditing atau pemeriksaan akuntan, sistem informasi akuntansi, bahkan juga akuntansi keuangan. Untuk membatasi permasalahan dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi pada penelitian dalam bidang akuntansi manajemen saja. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih Daniela Quinta Anastasia. Kepada Nadia Akvanabila, jika ada tambahan, dipersilahkan. Mungkin saya akan menambahkan sedikit summary dari presentasi yang sudah kami lakukan. Jadi, penelitian dalam akuntansi ini perilaku yang sangat besar dan telah meliputi banyak bidang. BAR telah digunakan untuk membantu menganalisis penilaian resiko auditor dan masalah utama akuntansi untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan metode akuntansi dan jenis pengungkapan yang akan berguna untuk para pengguna membangun sebuah representation dari keputusan penilaian seseorang atau prediksi dengan mencari cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, penelitian-penelitian ini juga sangat berbeda dalam banyak hal. Misalnya penelitian pasar modal melihat pada tingkat makro dari agregat pasar, sedangkan teori keagenan dan akuntansi perilaku fokus pada tingkat mikro dari manajer dan perusahaan. Penelitian dalam akuntansi perilaku sangat besar dan telah meliputi banyak bidang yang berbeda dari aktivitas akuntansi. Sebagai contoh,
ketika auditor merencanakan cara mereka akan melakukan audit terhadap klien tertentu. Mereka harus menilai seberapa besar resiko yang terkait dengan klien. Semakin tinggi resiko, semakin banyak pekerjaan audit yang harus dilakukan. Menilai resiko adalah tugas yang sangat kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor jika penilaian yang salah dibuat dan auditor akibatnya melakukan audit yang buruk. Area utama lain BAR ada di bidang akuntansi manajemen. Misalnya, misalnya BAR telah digunakan untuk membantu menggali dan memahami berbagai masalah insentif dan disinsentif yang terkait dengan berbagai jenis proses penganggaran dan bagaimana bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam perusahaan. BAR, namun karena ini tercatat pada laporan keuangan, fokus utama ini yaitu kandungan informasi pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal perusahaan. Berpotensi dapat memberikan informasi yang berguna kepada regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standard Board. Karena tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, anggota ASB terus membahas dengan masalah yang berkaitan dengan metode akuntansi dan jenis pengungkapan yang akan berguna untuk pengguna laporan keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Reza. Terima kasih kepada Nadia Alfanabila serta Daniela Pita atas tambahannya. Apakah mungkin ada tambahan lagi dari Daniela atau dari Nadia Alfanabila? Dari saya cukup. Dari saya juga sudah cukup. Oke. Terima kasih kepada teman-teman saya Nadia Alfanabila dan Daniela Kointa Anastasia karena telah menemani saya untuk mengambil video ini untuk menjelaskan mengenai teori akuntansi pada malam hari ini. Serta saya ingin berterima kasih kepada penonton semua yang telah menyaksikan materi pembelajaran kita malam hari ini. Terima kasih, semoga di esok hari bisa beraktivitas dengan baik dan juga bisa semangat. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih Reza, terima kasih Nadia. Terima kasih Pinta, terima kasih Reza.